Anda menyaksikan Flash Report bersama saya, Francisca Rati. Nilai tukar rupiah ambruk ke level 16.860-an terhadap dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya lantas buka suara jika pelemahan nilai tukar rupiah hanya akan sementara. Purbaya mengklaim nilai tukar rupiah akan kembali menguat dalam 2 minggu ke depan. Nilai tukar rupiah ambruk ke level 16.860-an terhadap dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya lantas buka suara jika pelemahan nilai tukar rupiah hanya akan sementara. Purbaya mengklaim rupiah akan berbalik menguat seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian nasional. Gini, kalau nanti ekonominya membaik terus, harusnya rupiah akan menguat juga hampir otomatis. Kenapa? Karena orang modal-modal asing akan masuk, mereka akan masuk ke tempat yang negara yang menjanjikan pertumbuhan yang lebih tinggi. Purbaya menjelaskan kinerja ekonomi Indonesia menunjukkan tren positif, di mana pertumbuhan ekonomi pada triwulan 4 tahun 2024 diperkirakan berada di kisaran 5,4%. Sementara Bank Indonesia buka-bukaan penyebab rendahnya nilai tukar rupiah. BI menilai pergerakan mata uang global di awal 2026 termasuk Indonesia banyak dipengaruhi oleh meningkatnya tekanan di pasar keuangan dunia. BI menyatakan akan konsisten menjaga stabilitas nilai tukar sehingga dapat menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Tim Eljon Media melaporkan. Indeks harga saham gabungan IHSG Rabu pagi ini tancap gas langsung uji level 9.000. Hingga akhir sesi pertama perdagangan, IHSG ditutup di level 9.028 atau menguat sebanyak 0,89 poin. Sekaligus menyentuh level penutupan tengah hari tertinggi sepanjang sejarah. Indeks harga saham gabungan di IHSG Rabu pagi ini tancap gas, langsung uji level 9.000, di mana hingga akhir sesi pertama perdagangan IHSG ditutup di level 9.028 atau menguat sebanyak 0,89 poin. Sekaligus menyentuh level penutupan tengah hari tertinggi sepanjang sejarah. Pada perdagangan Rabu pagi, IHSG dibuka kuat naik 0,66% atau 58,75 poin ke level 9.007,05. Saham Brand mengiringi kenaikan saham-saham tambang logam seperti Arci, TINS, ANTM, dan BRMS. Seluruh indeks sektoral mengalami kenaikan dipimpin oleh indeks infrastruktur dan indeks cyclicals. Mengakhiri perdagangan sesi pertama, IHSG masih berhasil menembus level resisten 9.000, lompat 0,89% atau menguat 79,91 poin ke level 9.028,22. Nilai transaksi hingga jeda makan siang terbilang ramai, mencapai 16,52 triliun rupiah. Melibatkan 39,25 miliar saham dalam 1,96 juta kali transaksi. Kapitalisasi pasar pun menyentuh level 16.445 triliun rupiah atau nyaris mencapai 1 miliar dolar Amerika. Dan untuk membahasnya, kami sudah terhubung dengan Head of Research Retail MNC Sekuritas, Herditya Wicaksana. Halo Mas Didit, apa kabar? Halo, kabar baik Mbak. Iya Mas Didit, ini IHSG dibuka langsung ngegas ini. Bahkan sukses ya menembus level resistennya di 9.000. Nah, apakah emiten yang menopang kenaikan IHSG ini memang lebih banyak ke sektor tambang dan energi? Oke, kalau kita lihat memang benar pergerakan IHSG saat ini memang masih cenderung uptrend gitu ya. Dan kita cermati sudah mampu melewati level psikologis di 9.000 dan bahkan tadi sempat mencapai atau hari ini pun juga sempat mencapai area tertingginya kembali yakni di 9.046 disertai dengan adanya munculnya atau masih didominasi dengan munculnya volume pembelian. Dan kalau kita lihat memang pergerakan IHSG hari ini didorong oleh beberapa sektor, diantaranya kami mencermati memang ada sektor consumer cyclical gitu ya, kemudian ada infrastruktur, disusul industrial dan energi. Dan kalau kita lihat secara emitennya sendiri, kami mengambil top 5 ya dengan value transaksi terbesar di mana kami melihat ada Bumi, Gotoh, Arci dan Antam. Ini
yang juga turut mendorong dari penguatan ISG. Di sisi lain kita cermati juga ini saham-saham konglomerasi juga mulai untuk naik gitu ya, untuk mendorong adanya ISG. Dan kalau kita lihat sepanjang Desember hingga awal Januari kemarin memang beberapa emiten konglomerasi ini masih dapat dikatakan cenderung tidak bergerak seperti itu. Ya Mas Didit, kalau kita misalnya melihat apa aja sih 5 saham yang mungkin teratas paling diburu nih, dan apa yang menjadi incaran para investor asing? Oke, kalau kita lihat memang secara intraday di foreign activity-nya ya, secara value-nya kami mencermati yang top 5-nya. Kita lihat sini ada Archie, Antam, Inco, BRMS, dan PSAB. Dan kalau kita cermati memang kelima saham tersebut ini bergerak dalam sektor logam gitu ya, basic material, di mana kalau kita lihat harga emas pun juga masih mencatatkan rekor tertingginya, ditambah dengan pergerakan harga nikel, komoditas nikel dunia ini juga masih mencatatkan adanya kenaikan. Maka dari itu memang dalam beberapa pekan belakangan ini emiten-emiten berbasis emas, kemudian logam dasar seperti timah dan juga nikel ini juga masih menjadi buruan para investor baik dari domestik ataupun dari asing seperti itu. Kalau misalnya kita melihat kan perdagangan sesi pertama pagi ini, nilai transaksinya terbilang cukup ramai ini Mas Didit ya, bisa mencapai 16,52 triliun rupiah nih. Apakah ini tandanya memang kepercayaan investor nih makin pulih nih? Oke, kalau kita lihat cermati ya, memang semenjak tembus dari level psikologis di 9.000, nampaknya kepercayaan diri para investor juga mulai pulih. Meskipun kalau kita lihat dari sisi makronya, nilai tukar rupiah kita ini bergerak melemah terhadap dolar AS seperti itu ya. Dan juga kalau kita cermati beberapa kondisi geopolitik di luaran sana, seperti Amerika Serikat dengan Venezuela dan Amerika Serikat dengan Iran, ini cenderung untuk memanas. Namun demikian, kita melihat bahwa beberapa sentimen yang dapat kita katakan tidak cenderung baik ini nampaknya pengaruhnya cenderung kecil ya ke pasar modal kita, di mana ISG hari ini dibuka menguat, bahkan open gap ya tadi pagi dan sampai saat ini masih bertahan di atas level 9 ribuan. Dengan adanya nilai transaksi yang cukup besar, kurang lebih sebesar 16 triliun, ya kita dapat melihat bahwa memang kepercayaan diri para investor juga masih cukup besar dan juga emiten-emiten incaran para investor dari sisi logam dasar ataupun dari logam-logaman lainnya ini juga masih menjadi incaran dari para investor domestik dan asing juga seperti itu. Jadi kira-kira sentimen apa sebenarnya yang menyertai pergerakan pasar modal hari ini nih Mas Didit? Oke, kalau kita melihat memang lebih ke sentimen dari pengaruh pergerakan harga komoditas dunia sendiri. Seperti kita ambil contohnya dari harga komoditas timah dan emas yang masih mencatatkan kenaikan dan juga nikel yang juga masih dalam fase uptrend-nya, di mana ketiga hal ini atau salah satu hal ini dari logam-logaman ini berpengaruh positif terhadap emiten-emiten yang commodity relate di ISG sendiri, sehingga ini menjadi incaran para investor. Selain memang kalau kita lihat juga ada sedikit shifting dari aset resiko ke dalam aset yang cenderung safe haven, mengingat di luaran sana memang kondisi geopolitik sedang bergejolak seperti itu. Jadi cermatan kami memang masih dalam emiten basic material dan juga beberapa emiten energi seperti itu, Mbak. Ya Mas Didit, ini kan kalau kita melihat di awal 2026 ini IHSG memang memperlihatkan atau menunjukkan kinerja yang impresif begitu ya. Bahkan Menteri Keuangan Purbaya sendiri sampai optimis IHSG bisa terbang ini ke level 10.000. Kira-kira apakah Mas Didit seoptimis Pak Purbaya nih? Oke, kalau kita misalnya melihat dari pergerakan ISG, area 9.000 yang menjadi level optimisme pertama ini sudah tercapai seperti itu ya. Dan kalau kita lihat kecenderungannya meskipun bergerak cenderung volatil, nampaknya masih ada beberapa keraguan pada beberapa waktu belakangan lalu, namun 9.000 juga sudah tercapai. Dan kalau kita lihat 10.000 memang bukan tidak mungkin, namun kalau kita lihat paling tidak dengan pergerakan ISG yang seperti ini bisa tercapai, namun kami kecenderungannya memilih untuk skenario yang cenderung moderat, di mana memang
untuk area penguatan di akhir tahun 2026 ini dari MNC Sekuritas sendiri ini cenderung berkisar di level 9.100 sampai 9.400 seperti itu. Baik, masih ada optimisme di sana. Terima kasih Mas Didit selaku Head of Research Retail MNC Sekuritas Herditya Wicaksana untuk waktu dan analisisnya. Sukses dan sehat selalu. Baik, terima kasih. Dan sementara itu melebarnya defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2025 kian menegaskan fiskal negara makin rentan. Menyempitnya ruang fiskal ini dinilai bakal membatasi kemampuan pemerintah merespon guncangan ekonomi ke depan. Sementara saat kondisi ekonomi melambat disertai tekanan defisit APBN yang mendekati ambang 3%, praktek korupsi di sektor perpajakan justru lagi-lagi menampar kepercayaan publik. Benarkah Indonesia diambang darurat nasional korupsi pajak? Dan untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan peneliti ekonomi Core Indonesia, Yusuf Randy Manilet. Halo Pak Yusuf, apa kabar? Kabar baik, Mas Siska. Ya Pak Yusuf, benarkah Indonesia diambang darurat nasional korupsi pajak ini? Iya, sebenarnya ini cukup disayangkan apa yang terjadi dalam beberapa jam yang lalu ketika KPK melakukan tangkap tangan ya atau pemeriksaan oknum perpajakan. Karena kalau kita ingat sebenarnya ini bukanlah yang pertama, setidaknya dalam beberapa tahun terakhir. Dan oknum yang melibatkan ini seringkali oknum yang berada di Direktorat Perpajakan gitu. Dan yang lebih disayangkan lagi kalau kita lihat keterlibatan oknum ini adalah oknum yang bekerja di kantor pajak Pratama ya. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang belum familiar, KKP Pratama itu adalah kantor pajak yang melibatkan wajib pajak yang sifatnya besar gitu ya. Jadi pendapatannya besar gitu dan memang berjumlah puluhan. Dan dengan adanya dugaan kasus korupsi yang melibatkan oknum pegawai pajak di KKP Pratama ini tentu ini juga cukup disayangkan di tengah upaya reformasi perpajakan yang sebenarnya sudah dilakukan pemerintah baik di tahun ini maupun di tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita ingat misalnya di tahun lalu ya, reformasi perpajakan kan salah satunya yang paling terlihat dan banyak dibahas itu adalah implementasi Cortex yang baru. Jadi itu merupakan salah satu wujud dari reformasi perpajakan yang dilakukan oleh otoritas tersebut gitu. Dan kalau kita ingat juga sebenarnya sistem renumerasi dari Direktur Jenderal Pajak itu merupakan salah satu yang terbaik ya. Kita ingat dulu di zaman Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, beliau selalu menekankan bahwa sistem renumerasi yang diberikan terutama di bawah Direktur Jenderal Pajak itu merupakan salah satu yang terbaik karena harapannya dengan sistem renumerasi yang baik maka itu akan menutup celah orang untuk kemudian melakukan atau oknum untuk melakukan tindak pidana korupsi katakanlah ya karena mereka sudah mendapatkan penghasilan yang baik. Tetapi kalau kita perhatikan ternyata itu tidak sepenuhnya betul juga karena sekali lagi kalau kita perhatikan bahwa remunerasi yang besar itu sebenarnya belum mampu untuk kemudian setidaknya untuk beberapa oknum mengurangi keinginan mereka untuk kemudian melakukan tindak pidana korupsi. Nah ini cukup disayangkan sekali lagi di tengah reformasi pajak yang dilakukan oleh pemerintah dan di tengah kebutuhan pajak yang memang Indonesia butuhkan gitu ya, terutama di tahun lalu dan juga di tahun berikutnya gitu ya. Karena kita ingat betul bahwa pajak ini adalah menjadi salah satu penopang belanja negara yang akan membesar tidak hanya di tahun ini tetapi di tahun-tahun ke depan karena ada beberapa program flagship pemerintah yang membutuhkan pendanaan salah satunya dari pajak. Ketika sistem administrasi perpajakannya itu tidak dibenahi, kemudian ada oknum yang kemudian bermain, ini kan cukup mencederai ya. Tadi disebutkan di awal kepercayaan publik terhadap pengelolaan pajak. Nah ini kita harapkan ini kemudian bisa menjadi pembelajaran bersama agar kedepannya ini kita tidak melihat atau mendengar kembali kasus-kasus serupa. Mungkin sebagai pengantar begitu, Mbak Siska.
Ya, ini kan merupakan tamparan keras ya, ternyata kebocoran penerimaan negara justru akibat buruknya tata kelola pajak. Lantas apa kabarnya nih dengan reformasi pajak yang sangat urgent ini, Pak Yusuf? Ya, saya kira sebenarnya kita secara fair harus katakan di sisi positif dalam 10 tahun terakhir ini reformasi perpajakan itu menghasilkan beberapa capaian-capaian baru gitu ya. Misalnya kalau kita ingat di tahun lalu ada reformasi yang sifatnya Cortex, itu merupakan salah satu bentuk reformasi untuk menyatukan sistem perpajakan menjadi single single sistem gitu ya. Jadinya nantinya sistem pelaporan gitu ya, sistem pemantauan itu akan digunakan melalui sistem Cortex itu sendiri. Meskipun memang juga kita harus akui reformasi perpajakan dari implementasi Cortex itu juga ada kekurangannya, tetapi sebenarnya itu merupakan salah satu wujud dari reformasi perpajakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Nah, selain itu, kalau kita ingat juga dalam beberapa tahun kebelakang, pemerintah juga melakukan misalnya pemberian insentif pajak untuk pelaku usaha gitu ya. Saya kira itu juga merupakan salah satu bentuk reformasi pajak untuk mendukung upaya pembangunan ataupun pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka pendek, menengah hingga panjang. Insentif juga tidak luput untuk diberikan kepada UMKM gitu ya. Ada sistem insentif atau sistem pajak yang memang digulirkan oleh otoritas terkait untuk membantu agar usaha dari UMKM itu juga bisa berjalan tanpa harus terbebani secara maksimal. Nah, ini merupakan aspek positif yang kita harus apresiasi dan telah dilakukan oleh otoritas terkait ya. Jadi banyak-banyak hal. Kemudian juga ada kering pajak, kemudian juga banyak hal lah sebenarnya yang kalau seandainya kita secara fair mau katakan memang sudah dilakukan oleh otoritas pajak dalam tadi konteksnya melakukan reformasi perpajakan secara umum atau secara keseluruhan. Nah, namun eh, dalam 5 tahun dan 10 tahun terakhir ini bersanding dengan reformasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah, nah ada juga oknum-oknum yang melibatkan otoritas pajak gitu. Salah satunya yang kita lihat kemarin dan saya pikir ini kan masalah yang kerap kali berulang ya dan perlu menjadi perhatian tersendiri baik bagi pemerintah maupun juga di internal dari otoritas pajak itu sendiri gitu ya. Bagaimana sistem pengawasannya? Apakah sistem dari internal audit dari katakanlah misalnya Kementerian Keuangan itu sudah cukup oke untuk kemudian mengurangi atau setidaknya menutup celah-celah yang bisa muncul dari korupsi pajak yang dilakukan oleh oknum tersebut gitu. Nah, saya pikir ini menjadi semacam refleksi dan harapannya kita tentu semua ini adalah refleksi terakhir ya dari otoritas pajak sehingga kedepannya kita ditemui lagi kasus-kasus dari oknum yang menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi dalam konteks tadi ya oknum di sektor otoritas perpajakan itu sendiri. Ya, ini kan di tengah pusaran terkait reformasi perpajakan ini ada juga kekhawatiran terkait dampak melebarnya defisit APBN 2025 karena ini kan membuat ruang fiskal jadi kian sempit begitu. Nah, dikhawatirkan kemampuan pemerintah untuk merespon guncangan ekonomi ke depan kan akan semakin terbatas juga. Lantas bagaimana nih resikonya untuk keberlanjutan APBN di jangka menengah ini, Pak Yusuf? Ya, yang pasti administrasi perpajakan itu menjadi salah satu pilar untuk mengejar ya target-target penerimaan negara baik dalam jangka pendek, menengah hingga panjang. Ketika salah satu pilar tersebut tidak terbangun secara kokoh, maka bisa saja target-target tersebut tidak tercapai gitu ya, meskipun eh, pilar-pilar yang lain mungkin bisa mengisi kekosongan dari ataupun rapuhnya satu pilar yang tidak optimal dalam hal ini misalnya administrasi perpajakan. Nah, saya kira kekhawatiran itu menjadi relevan, apalagi jika dikaitkan dengan tadi ya kondisi realisasi APBN kita di tahun lalu di 2005 yang kalau kita lihat defisit anggarannya itu melebar dan bahkan kalau kita ingat juga itu melebarnya 2 kali.
Jadi kalau kita eh, lihat dokumen dalam APBN untuk target defisit di 2025 itu awalnya itu ditargetkan atau diset sekitar 2,5% rasionya terhadap PDB. Namun seiring berjalannya waktu di tengah tahun 2025 kemarin pemerintah melakukan revisi dan menargetkan defisit anggaran itu kemungkinan akan melebar di angka 2,78% rasionya terhadap PDB. Nah, tetapi pada realisasinya yang tadi yang kemarin kita saksikan, yang kita lihat, realisasi defisit anggaran APBN itu mencapai 2,9%-an ya. Artinya itu sudah mendekati angka 3%. Dan tentu ini menjadi perhatian karena kenapa kemudian defisitnya ini melebar sehingga 2 kali. Salah satunya karena penerimaan pajak kita yang relatif mengalami penurunan jika dibandingkan dengan kondisi penerimaan pajak di 2024, pertumbuhan penerimaan pajak di 2025 itu mengalami penurunan yang cukup drastis gitu ya. Dan di saat yang bersamaan belanjanya juga tidak menurun gitu ya, belanjanya itu bertambah. Ada program-program baru yang digulirkan pemerintah di tahun lalu dan juga ada faktor bertambahnya kementerian dan lembaga di pemerintahan ya. Jadi kementerian dan lembaga di pemerintah itu bertambah sehingga membutuhkan dana tambahan. Jadi karena kebutuhannya besar maka defisitnya melebar, di saat yang bersamaan tadi penerimaannya belum mampu catch up gitu ya untuk mengkompensasi peningkatan dari sisi belanja. Nah, kalau seandainya ini tidak menjadi perhatian oleh otoritas terkait, maka bukan tidak mungkin ya rasio defisit anggaran yang diset di tahun ini terutama itu juga masih berpotensi untuk melebar karena selain tadi ya administrasi perpajakannya harus diperhatikan, ada aspek-aspek yang juga bisa mempengaruhi target defisit tersebut, target defisit APBN misalnya pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2026 ini meskipun tetap tumbuh tetapi berpotensi akan melambat apabila masalah-masalah dari fundamental perekonomian kita, misalnya masalah daya beli, konsumsi rumah tangga, dan juga kombinasi dengan faktor global ya, Cina, kemudian Amerika Serikat yang saat ini masih terlibat dalam konflik geopolitik itu akan berpengaruh terhadap ekonomi domestik dan muaranya itu juga akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak kita. Jadi kalau seandainya kita tidak ada semacam langkah mitigasi, bukan tidak mungkin tadi ya rasio defisit anggaran kita akan kembali melebar di tahun ini dan apalagi kalau seandainya tidak ada perbaikan administrasi yang cepat gitu ya, terutama respon dari kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum di pegawai pajak seperti itu Mbak. Berarti artinya jika pola yang sama tetap diterapkan seperti itu, berarti ini akan mempersempit ruang stimulus ke depannya, bahkan meningkatkan ketergantungan pembiayaan pada utang, begitu Pak Yusuf? Ya, kalau seandainya defisitnya melebar, maka kan ada implikasi yang bisa muncul dari pelebaran defisit tersebut. Salah satunya dari mana kemudian defisit itu didanai ya. Nah, pendanaan defisit itu salah satunya harus dilakukan dengan penarikan utang baru. Nah, penarikan utang baru juga bukan tanpa konsekuensi karena dengan menarik utang baru di kemudian hari pemerintah itu harus membayar pokok dan juga bunga utang yang jatuh tempo nantinya. Nah, kalau kita lihat saat ini rasio utang pemerintah terhadap PDB itu berada di kisaran 39% sampai dengan 40%. Dalam ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara, rasio ataupun angka tersebut relatif masih di bawah ketentuan gitu ya, karena di undang-undang itu eh, batas maksimal rasio utang pemerintah itu di angka 60%. Nah, hanya saja kita tentu tidak bisa hanya melihat pada satu indikator saja ya. Kita juga harus melihat bagaimana indikator rasio penerimaan kita terhadap bunga utang yang relatif tentu akan semakin mengalami peningkatan kalau seandainya bunga utang kita itu peningkatannya lebih besar dibandingkan penerimaannya gitu. Tadi di awal kita sudah diskusi bahwa penerimaan kita punya kecenderungan mengalami penurunan. Sementara tadi
karena tadi ada potensi rasio defisitnya mengalami pelebaran, maka harus didanai dari utang dan konsekuensi dari utang itu adalah munculnya bunga utang selain pokok utang. Nah, bunga utang yang meningkat kalau tidak bisa dikompensasi dengan faktor penerimaan yang lebih tinggi, maka itu tadi dia akan semakin semakin meningkat proporsinya. Nah, jangan dilupakan juga bahwa eh, belanja bunga utang itu kan eh, dia akan kemudian mengambil ya semacam semakin besar belanja bunga utang, maka semakin sempit juga ruang gerak belanja pemerintah pusat terutama untuk mendanai belanja-belanja yang sebenarnya sifatnya lebih produktif gitu ya, misalnya belanja untuk pembangunan infrastruktur, kemudian belanja untuk pemberian bantuan sosial, belanja untuk subsidi misalnya. Nah, ini konsekuensi yang kita juga tidak boleh tutupi, bahkan bakal muncul ketika pemerintah harus menghadapi pelebaran defisit anggaran. Sehingga hal-hal tersebut saya pikir perlu dimitigasi, terutama dalam jangka menengah hingga panjang ya. Jangan sampai kemudian utang ini menjadi tambahan beban yang kita tidak bisa carikan solusinya seperti itu. Baik, bagaimana kira-kira saran strateginya agar defisit ini bisa bersifat produktif nih? Ya, kalau bersifat produktif tentu kita harus lihat dari belanjanya ya. Pertama, apakah belanjanya itu teralokasikan pada pos-pos yang memang bisa memberikan efek positif atau pengganda ke perekonomian gitu ya. Nah, kalau kita lihat saat ini kan ada beberapa pos yang punya potensi untuk memberikan nilai positif dari pelebaran defisit anggaran ataupun defisit yang terjadi pada APBN. Misalnya pos belanja tadi ya bantuan sosial yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Selain itu ada juga belanja modal untuk pembangunan infrastruktur dan juga belanja subsidi yang juga berkaitan dengan masyarakat. Nah, harapannya sebenarnya ketika belanja-belanja tersebut didorong, itu akan memberikan efek yang positif ke perekonomian sehingga dia bisa memberikan efek yang lebih besar ke perekonomian dalam berbagai bentuk. Misalnya ketika bantuan sosial dicairkan atau misalnya ditambah penerimanya, itu kan akan memberikan efek ke permintaan yang lebih tinggi. Jadi misalnya penjualan retail itu akan semakin meningkat. Ketika penjualan retail semakin meningkat, itu juga akan ada aspek positifnya ke penerimaan atau PBN secara keseluruhan. Jadi belanja-belanja produktif itu bisa digulirkan ke sana gitu ya. Selain itu, kita juga tidak boleh melewatkan belanja yang sifatnya jangka panjang ya, misalnya belanja pendidikan. Nah, belanja pendidikan ini menjadi penting karena dia adalah pilar untuk pembangunan dalam jangka panjang gitu. Nah, di tahun ini terutama belanja pendidikan itu harus bersaing karena harus bersaing dengan program-program baru yang digulirkan oleh pemerintah saat ini, misalnya program makan bergizi gratis ya. Nah, kalau kita lihat komposisi alokasi anggaran pendidikan, program MBG itu masuk ke dalam salah satu program yang didanai oleh anggaran pendidikan. Nah, karena tadi sudah masuk program MBG, maka ini perlu dipastikan bagaimana dampak dari program-program baru ini terhadap output ataupun outcome dalam jangka panjang gitu. Jangan sampai kemudian proporsi dari program-program baru seperti misalnya MBG ini besar, namun output dan outcome-nya itu relatif kecil gitu. Jangan sampai seperti itu gitu. Itu harus diukur. Makanya kami selalu menyampaikan bahwa program-program baru itu harus dievaluasi secara bertahap, secara rutin gitu ya. Harus mendengarkan kalau misalnya ada evaluasi yang harus disampaikan oleh katakanlah penelitian gitu ya, harus direspon oleh pemerintah dengan cara melakukan perbaikan dari program-program baru tersebut. Nah, kenapa kemudian harus melakukan perbaikan? Karena tadi kita kan ingin mendorong bahwa defisit ini bisa berdampak positif terhadap belanja yang produktif gitu ya. Belanja produktif itu secara sederhana artinya dia bisa memberikan efek positif terhadap target dari belanja itu sendiri. Misalnya tadi belanja pendidikan untuk MBG, maka ketika targetnya untuk meningkatkan kapasitas pendidikan ataupun kapasitas pembangunan dalam jangka panjang, maka itu harus tercapai. Kalau tidak tercapai, maka bisa dikatakan belanjanya itu tidak produktif. Mungkin seperti itu bayangannya. Baik, terima kasih peneliti ekonomi Core Indonesia Yusuf Randy Manilet untuk waktu dan analisisnya. Sukses dan sehat selalu.
Terima kasih. Ya, demikian Flash Report kali ini. Ikuti terus berita terkini seputar pariwisata, bisnis, dan investasi di eljonnews.com. Jangan lupa follow Instagram @eljonnews. Saya Francisca Rati, sampai jumpa.